Om Swastiastu. Keberadaan Tari Topeng Sidakarya. Tari Topeng Sidakarya merupakan tarian yang menggunakan benda penutup wajah dengan diiringi gamelan sakral yang kental dengan nuansa ritual magis dan diyakini dapat menjadi sarana dalam menganugerahkan kebahagiaan. Tari Topeng Sidakarya itu adalah sebuah tradisi seni yang mulai berkembang pada masa pemerintahan Dalem Watu Renggong, Raja Gelgel yang memerintah dari tahun 1460 sampai dengan tahun 1550. Dalem Watu Renggong adalah raja terbesar dari kerajaan Gelgel Bali. Karena pada masa beliau berkuasa, kerajaan Gelgel mencapai masa kejayaannya. Ketika itu, beliau telah dapat berkuasa atas seluruh Bali, Nusa Penida, Lombok, Sumbawa, Belambangan, dan Pasuruan. Munculnya tradisi tari topeng itu setelah kerajaan Gelgel kedatangan seorang Brahmana yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Brahmana dari Keling itu datang ketika Dalem Watu Renggong yang didampingi oleh Dangyang Dwijendra sebagai pendeta kerajaan merencanakan untuk mengadakan upacara Eka Daseludra Nangluk Merana di Pura Besakih untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya di bidang pertanian. Brahmana itu kemudian dikenal dengan nama Brahmana Keling. Brahmana Keling itu merupakan putra dari Dangyang Kayu Manis, cucu dari Empu Chandra, kumpi dari Empu Bahula, dan cicit dari Empu Barada. Brahmana Keling ke Bali dengan maksud menemui saudaranya Dalem Watu Renggong dan Dangyang Nirarta yang berkedudukan sebagai raja dan penasehat raja kerajaan Gelgel. Ketika Brahmana Keling tiba di istana Gelgel, Dalem Watu Renggong dan Dangyang Dwijendra tidak berada di istana. Mereka berada di Pura Besakih, sedang menyiapkan upacara besar untuk upacara Eka Daseludra di Pura Besakih. Brahmana Keling lalu dipersilahkan menuju ke Pura Besakih. Brahmana Keling pun selanjutnya berangkat ke Pura Besakih. Setelah tiba di Pura Besakih, Brahmana Keling langsung menyampaikan maksudnya, ingin menemui saudaranya Dalem Watu Renggong dan Dangyang Nirarta. Karena penampilannya sederhana, lusuh, pakaiannya kotor dan kumal, membuat Patih I Gusti Pangeran Tangkas tidak percaya bahwa Brahmana Keling itu adalah saudara Dalem Watu Renggong dan saudara Dangyang Dwijendra. Patih I Gusti Pangeran Tangkas dan masyarakat pun menghalangi Brahmana Keling menemui Dalem Watu Renggong dan Dangyang Dwijendra. Namun dengan kemampuan dan kesaktiannya, tanpa ada yang melihat, Brahmana Keling dapat masuk ke dalam pura dan beristirahat di pelinggih Surya Chandra. Akan tetapi, tidak lama berselang, dilihatlah oleh Dalem Watu Renggong ada orang berada di pelinggih Surya Chandra. Tentu saja Dalem Watu Renggong terkejut
dan menjadi murka melihat ada orang di atas pelinggih Surya Chandra. Dalem Waturenggong lalu memerintahkan prajurit untuk mengusir Brahmana Keling. Brahmana Keling ketika itu mengaku sebagai saudara Dalem Waturenggong dan saudara Dangyang Dwijendra, tetapi tidak diakui karena Brahmana Keling merasa sudah tidak diakui sebagai saudara. Sebelum meninggalkan Pura Besakih, Brahmana Keling kemudian mengeluarkan kutuk pastu yang isinya karya upacara yang dilaksanakan di Pura Besakih tidak akan berhasil. Tan sida karya, bumi akan kekeringan, rakyat diserang wabah penyakit, binatang-binatang kecil, hama akan membuat kehancuran di seluruh bumi Bali. Semua yang mendengar pastu itu menjadi terpaku. Lalu Brahmana Keling pergi meninggalkan Pura Besakih menuju ke arah barat daya. Brahmana Keling kemudian tiba di Bandanda Negara, desa Sidakarya sekarang. Brahmana Keling lalu tinggal di Bandanda Negara dan membuat pasraman di sana. Selanjutnya, berselang beberapa hari kemudian, kutuk Brahmana Keling menampakkan hasil. Semua tanaman, pohon-pohonan yang berguna untuk menunjang upacara karya di Pura Besakih seperti kelapa, pisang, padi, sayuran, dan tumbuh-tumbuhan lainnya layu. Buah berguguran, wabah hama seperti ulat, tikus, dan hama lainnya semakin banyak menyerang tanaman para petani. Terjadi kekeringan, wabah penyakit merajalela sehingga menyebabkan kekacauan. Keadaan itu menyebabkan upacara karya Eka Dasaludra di Pura Besakih tidak memungkinkan untuk diteruskan. Situasi itu membuat Dalem Waturenggong berusaha untuk mendapatkan petunjuk dari Sang Pencipta. Dalem Waturenggong lalu melakukan semedi di Pura Besakih. Dalem Waturenggong selanjutnya mendapatkan sabda pewisik bahwa Dalem Waturenggong telah berdosa mengusir saudaranya Brahmana Keling secara hina, dan untuk mengembalikan keadaan seperti sedia kala hanya Brahmana Kelinglah yang mampu melakukannya. Setelah mendapatkan sabda pewisik itu, Dalem Waturenggong kemudian memerintahkan I Gusti Pangeran Tangkas untuk mencari Brahmana Keling yang pernah diusirnya. Rombongan penjemput pun kemudian sampai di keraton I Gusti Tegeh Kori di Badung untuk meminta petunjuk. Rombongan penjemput pun selanjutnya menuju ke Bandanda Negara atau Pandan Negara, pesisir selatan Kerajaan Badung, Sidakarya sekarang. Sesampainya di Bandanda Negara, rombongan kemudian menghaturkan sembah sujud mohon ampun dan menyampaikan maksud kedatangannya menghadap Sang Brahmana. Menyampaikan pesan, Ida Dalem Waturenggong memohon kepada Ida Brahmana Keling agar bersedia datang menghadap Dalem Waturenggong. Brahmana Keling pun bersedia untuk datang ke Gelgel. Selanjutnya, sesampainya di istana Gelgel, Brahmana Keling disambut selayaknya tamu kehormatan. Kemudian dari Gelgel berangkat menuju ke Besakih.
Setibanya di Pura Besakih, Brahmana Keling disambut juga sebagai tamu kehormatan. Lalu dalam Waturenggong melakukan percakapan dengan Brahmana Keling, disaksikan oleh Dangyang Dwijendra. Percakapan itu intinya adalah bila Brahmana Keling dapat mengembalikan keadaan kekeringan, wabah dan keadaan bumi Bali seperti sedia kala, dalam Waturenggong berjanji mengakui Brahmana Keling sebagai saudara dalam Waturenggong. Brahmana Keling pun menyanggupinya. Tanpa sarana sesajen, Brahmana Keling hening sejenak, mengucapkan mantra-mantra dengan kekuatan batinnya yang luar biasa. Terbuktilah apa yang diucapkan Brahmana Keling betul-betul terjadi. Pohon kelapa yang kering, layu, tanpa buah seketika berubah menjadi subur, hijau, dan berbuah lebat. Begitu pula dengan pepohonan lainnya menjadi hidup kembali dan berbuah. Hama menjadi hilang, tanah menjadi subur, dan masyarakat menjadi sehat walafiat. Melihat kenyataan itu, dalam Waturenggong kemudian mengakui Brahmana Keling sebagai saudaranya. Keadaan itu pun kemudian menjadikan upacara Ekada Seludra yang dirangkai dengan karya Nangluk Merana di Pura Besakih dapat berjalan dengan baik. Berkat jasa Brahmana Keling yang mampu menciptakan kesejahteraan di Kerajaan Gelgel dan pelaksanaan karya di Pura Besakih dapat berjalan dengan aman dan berhasil sida karya, ide dalam Waturenggong kemudian menganugerahi Brahmana Keling gelar dalem. Dan sejak saat itu Brahmana Keling bergelar dalem sida karya. Selain anugerah gelar dalam sida karya atas nasihat Dangyang Dwijendra, dalam Waturenggong bersabda, bagi umat Hindu yang melaksanakan upacara karya besar, wajib nunas tirta panyida karya yang bertempat di pasraman dalam sida karya sebagai pamuput karya. Dan demi sempurnanya pelaksanaan upacara karya, wajib mementaskan wali berupa topeng sida karya, agar karya upacara itu berhasil. Itulah sabda dalam Waturenggong yang hingga kini dipatuhi dan dilaksanakan oleh umat Hindu, khususnya di Bali. Tari topeng kemudian dipentaskan pada upacara seperti diantaranya upacara memukur, upacara medikse, dan upacara piodalan jelih di pura. Itulah cerita mengenai keberadaan tari topeng sida karya. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, diantaranya dari buku Bali dalam Perspektif Sejarah dan Tradisi dalam relevansinya dengan era global menuju keajegan Bali yang harmonis, yang disusun oleh DRS Inyoman Suwada. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.